Siapa aja yang nggak hadir kan semua? Siapa yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Ada Dena. Apa lagi? Alex. Kado apa? Sekarang apa topik kita, teman-teman? Buat dulu suaranya. 1, 2, 3, ya. Peran aktif dalam mencegah kerusakan alam. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu punya satu pertanyaan. Dengan jawabannya, apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa berdampak buruk pada alam meskipun tampak sepele? Siapa yang bisa? Bukas penilaian ini ya. Oke. Iya, benar. Siapa namamu, Dek? Sari. Terus siapa lagi? Oke, apa? Menebang pohon sembarangan namanya? Bunita. Siapa lagi? Cuma 2? Menggunakan pestisida berlebihan. Menggunakan siapa namanya? Benar. Masih ada? Apa? Oke. Siapa lagi? Oke, cuman itu? Oke. Untuk pemeliharaan alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengkaji bentuk-bentuk pemeliharaan alam Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Dan yang terakhir yaitu berperan aktif dalam memelihara alam Indonesia. Jadi sebelum masuk ke materi kita, Ibu punya satu kalimat yang benar-benar bisa mengubah kalian. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Dia tidak koalisi bumi dari nenek moyang kita. Dia menjaganya dari anak kita. Ulang, lebih kuat lagi 1, 2, 3 ya. Dia tidak koalisi bumi dari nenek moyang kita. Kita menjaganya dari anak kita. Ada tahu? Ada ya. Pertama hal yang muncul dari ketika kalian membaca kalimat ini apa? Yang muncul satu kata aja. Apa? Ada yang tahu? Ya kasih waktu menit ya, memikirkannya ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Memiliki hutan tropis, laut yang luas dan kekayaan hayati. Beratnya itu? Namun banyak tantangan seperti penambangan liar, kebakaran hutan, sampah plastik, pencemaran air dan udara. Sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, kita lihat video ini dulu ya. Oke, kiranya apa maksud dari video tadi? Nanti kita lihat contohnya. Atau caranya? Oke, kita lihat satu ya. Paling belakang. Apa maksud dari video tadi? Contohnya? Ya, satu ya. Semua kamu dapat bagian. Tahu deh, apa maksud dari video tadi? Ya, benar. Tahu. Apa? Tahu. Jangan lupa tahu. Dan jawab, ada di sini kejadian. Selain itu, tadi ada di dalam belakang.
Terbuat dari kulit apa buaya, apa lagi? Dari bulu-bulu itu yang bilang original. Dari bulu domba. Terus apa lagi? Dompet terbuat dari ular, dari kulit ular kan? Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab manusia. Manusia siapa? Yang pertama, menjaga alam adalah hak kita, teman. Apa? Itu tindakan sederhana mencerminkan iman kita. Membuang sampah pada tempatnya, hemat energi. Contohnya ya, inilah kita terang, tapi ada bukan lagu sini. Jadi dapat itu. Jadi dapat itu biasanya atau perang mungkin ini dan bapak kita dan lain. Menjadi agen perubahan itu mengajak orang-orang lain ikut terhadap lingkungan ini. Apa? Selanjutnya, profil belajar Pancasila dari lingkungan. Pertama yaitu rasa berbeda. Apa dulu? Pertama? Terus? Peduli pada lingkungan. Karena saya lihat yang berdua ini di sana karena apa, Bu? Katanya ada yang kata lingkungan dari mati. Di sana kenal itu, hal kecil itu pun sudah kenal supaya manusia yang harus selamatkan seluruh diri dari dua manusia enggak. Pun, apanya? Kita Tuhan? Hal kecil seperti itu. Dan kalian lihat contoh kalian sendiri waktu di sini. Saya pernah seperti itu kan, menyelamatkan bungkap ya. Menyelamatkan apa namanya? Yang kedua, gotong royong, kerjasama menjaga kebersihan lingkungan. Tadi kan ada kan bersih mengatakan siapa yang siap bekerja? Siapa? Kalian semua? Coba pasti. Selanjutnya, mandiri, sadar akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Membuat mindset. Kalau itu besar memang diberkatin. Ada yang ada sampahnya, ada sampahnya. Ada yang ada sampahnya lagi. Seringkali ya kan? Sekarang buat kalian mindset kalian. Yang dari kalau ada dia, kenapa? Kalau ada, aku kenapa orang lain? Apa? Misalnya, untuk nanti kalau ada dia lewat sampah, gimana? Jadi ubah mindset kita dari kalau ada dia, kenapa? Tidak dari kalau ada. Jadi, sebelum kita lihat materi berikutnya, kita akan di video yang oke, jadi kita oke, semua dapat jawabannya tadi kan? Saling sudah di belakang ya. Di sini kita dulu. Ada di kalau yang ini pembuangan sampah yang menjadi kendala pengurangan sampah. Oke. Jadi kan dari video itu kan ada dua lanjutan, ada yang waktu buang sampah, ada yang waktu tapi bebas kalau kalian mau misalnya ada buang sampah bisa, mereka harus ngambil dua. Ya kalian. Hah? Oke, lanjut. Siapa lagi? Nah, ini Kak. Oh, polisi? Nah. Dari 2 video tadi ya, bukan bebas ya, kalian. Oke, yang paling lucu. Apa? Tanaman pohon. Benar, orang kedua cepat. Apa? Ini dulu ya. Apa? Pembuangan limbah. Oke. Pencemaran air ini. Udah berkurang sampah. Kita sama semua jawabannya. Jadi, untuk penilaian pertemuan ini Ibu ada tugas ya, tugas. Aduh. Nilai nanti ya. Masih Ibu nilai nanti. Dibikin namanya terus nanti Ibu kasih nilainya ya. Halaman 110. Sini dulu. Nomor 1. Apakah manusia berhak untuk mengubah lingkungan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka? Siapa yang tahu? Oke. Manusia berhak memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi tidak berarti mereka dapat semena-mena terhadap lingkungan. Lagi, pertanyaan yang kedua. Apakah ada batasan untuk jumlah manusia yang hidup pada waktu yang bersamaan di muka bumi ini? Mengapa kalian berpendapat seperti itu? Siapa yang tahu? Ya, terdapat batasan untuk jumlah manusia yang bisa hidup di bumi secara bersamaan. Meskipun berkaitan dengan takdir karena bumi memiliki tampungan lahan air dan makanan yang tidak mencukupi setiap makhluk hidup di bumi. Ya, benar sekali. Tugas nomor 2 adalah kelompok. Jadi,
dua baris ini jadi satu kelompok. Dua baris ini jadi satu kelompok. Peserta didik dibagi menjadi dua kelompok besar untuk membahas topik. Kelompok ini membahas tentang apakah bumi mengalami kehancuran. Mencari bukti lah kalian, bukti data dan informasi yang menunjukkan bahwa pernyataan ini betul. Satu kelompok lagi mencari bukti data dan informasi yang menunjukkan bahwa pernyataan itu salah. Bisa menunjuk. Mas, 5 menit. Satu orang di sini, satu kelompok ini di sini, kelompok ini di sini. Jadi satu orang yang menulis. Oke? Jalan di hati. Kalian, satu dua tiga ya. Perubahan iklim global, suhu matahari meningkat, lapisan es mencair. 2. Kebakaran hutan, penambangan minyak, pembukaan lahan untuk pertanian. 3. Polusi udara, sekitar 11 juta ton plastik masuk ke hutan setiap tahun. 4. Kepunahan spesies, lebih dari 42.000 spesies terancam punah. 5. Bencana alam, meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, badai tropis. Nomor 2. Satu dua tiga ya. Bumi secara fisik masih utuh. Data dari NASA, ESA, dan Observatorium Planet menunjukkan tidak ada ancaman gempa
mempunyai tanggung jawab. Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Jadilah garam dan terang dunia. Jadi, oke, bikin dari ayo menjadi penjaga kebenaran Tuhan. Kita semua punya tanggung jawab. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Jadilah terang dan terang dunia. Tepuk tangan. Yang yang dulu jangan lepas ya. Yang dia. Diri apa ini dia berdiri nanti dibacain. Oke. 1 2 3 sama kamu. Jawab mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Jadilah garam dan terang dunia. Tentang kerusakan alam dan bagaimana menanggulangi kerusakan alam tersebut bisa? Oke. Bisa. Yang depan dikumpulkan ya. Diam dulu.